Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi tentang Mendeley. Sebelumnya, Mendeley telah melakukan update dari versi yang sebelumnya biasa kita gunakan ke versi 19.8. Nah, di versi 19.8 ini banyak yang kebingungan karena di sini ada fitur yang sepertinya hilang, yaitu search literaturnya, sehingga kita akan merasa kesulitan untuk mencari referensi apabila ingin membuat sebuah tulisan, sebuah jurnal atau lain sebagainya. Oke, di sini saya akan perlihatkan dulu beberapa contoh ya. Ini di sini sebelum update kita akan menemukan bahwa di sini ada tanda literatur search untuk di versi Mendeley sebelumnya di 19.3, 19.4, 19.5, 19.6. Dan di 19.8 fungsinya ini itu tersembunyi, sehingga kita tidak bisa lagi mencari referensi di luar referensi yang kita sudah save di library-nya kita. Nah, di sini pada saat versi lama, versi lawasnya, kita bisa langsung mencari referensinya itu di sini. Misalnya apapun yang ingin kita tulis ini bisa langsung carinya di sebelah sini. Nah, di versi selanjutnya, maka ini adalah tampilan versi yang baru. Di sini sudah tidak muncul lagi fungsi atau literatur search-nya, sehingga yang kita bisa cari itu adalah semua jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang kita sudah simpan sebelumnya. Nah, tapi jangan khawatir, karena sebenarnya di sini ada solusinya. Mendeley tidak menghilangkan fungsinya atau mengganti Mendeley desktop. Jadi di sini kita pakai Mendeley desktop ya, yang seperti yang sebelum-sebelumnya yang biasa kita gunakan, tapi dia menggantinya ke versi Mendeley reference. Nah, jadi tampilan Mendeley sekarang itu seperti ini. Nah, disinilah kita bisa mencari referensinya. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan coba buka di Mendeley reference-nya. Tapi bagi teman-teman yang belum mendownloadnya, silahkan di-download dulu, karena ini juga tersedia di halaman resminya Mendeley. Oke, sebelumnya kita download terlebih dahulu. Di sini saya sudah mendownload berbagai macam 193, 194, 195, dan terakhir ini adalah versi 198. Yang terakhir yang kita gunakan itu adalah Mendeley reference. Nah, nanti kita lihat apa sih perbedaan Mendeley reference dan Mendeley yang desktop. Oke, di Mendeley desktop yang seperti ini yang kita lihat, ini kita akan buka dulu Mendeley desktopnya. Oh, ini versi 1.3 ya, yang tidak bisa kita buka. Kita cari dulu Mendeley versi 19.8. Nah, ini apabila kita sudah menginstal versi yang lama, terus kita ingin membuka atau sudah terlanjur update nih, terus ingin menurunkan versinya, maka ini tidak bisa lagi. Kenapa? Karena dia akan dibaca crash oleh Mendeley, sehingga kita sudah tidak bisa menginstalnya. Maka terlebih dahulu kita install dulu yang versi 19.8. Ini terjadi karena saya sudah terlanjur update ya. Tapi bagi teman-teman yang belum sempat mengupdate, silahkan untuk tidak mengupdate-nya terlebih dahulu. Oke, nah sekarang setelah ini saya kembali menginstal Mendeley 19.8. Nah, sekarang kita buka. Nah, ini versi 19.8. Nah, di sini sudah tidak ada mencari literatur search-nya, sehingga kita hanya bisa mencari referensi-referensi yang sudah kita install sebelumnya. Sebenarnya di sini juga ada ingin menambahkan referensi secara manual ya. Jadi misalnya ada file, ada folder, ada di insert manual, ini bisa juga. Tapi biasanya sih kita langsung cari di websitenya Mendeley. Nah, ini tampilan apabila misalnya saya mencari motor listrik. Nah, di sini yang muncul hanya referensi-referensi yang sudah saya install sebelumnya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengembalikan fungsi Mendeley yang sudah terbiasa kita pakai? Maka kita masuk dulu ke websitenya.
di sini kita masuk ke Mendeley Search ya. Jadi kita masuk ke Mendeley Search. Nah, di sini kita bisa sign in, terus mencari referensi-referensinya. Misalnya nah, dari sini kita bisa langsung menambahkan ke library-nya kita. Jadi yang di sini sekarang versi websitenya ya, kita langsung tambah ke library-nya kita. Misalnya ini Aditya, kita tambah 1. Ini akan masuk ke library-nya kita. Oke, nah itu dia. Nah, selanjutnya bagaimana sih caranya supaya lebih mudah masuk ke versi websitenya ini tanpa harus mencari kayak yang tadi ya, yang saya harus login terlebih dahulu dan lain sebagainya. Sebenarnya Mendeley juga sudah menyediakan versi lainnya, jadi dia sudah bukan lagi namanya Mendeley Desktop, tapi dia namanya Mendeley Reference Manager. Nah, ini silahkan kalian download terlebih dahulu. Nah, ini downloadnya for Windows. Jadi dia bisa untuk Windows 7 atau yang di atasnya. Sebenarnya saya sudah download ini, maka saya tidak perlu mendownload kembali, maka saya tutup saja. Nah, di sini kalau kita lihat di sini motor listrik kan begini nih, tampilannya motor listrik. Nah, sekarang kita buka dulu Mendeley Reference Manager. Ini ada search. Nah, di sini juga sama saja kalian mencari jurnal atau artikel yang sudah kalian simpan sebelumnya di library kalian. Nah, untuk mencari di versi websitenya, maka kita harus masuk ke Tools. Nah, di sini ada pilihan Search for Article Online. Nah, disinilah kita mencarinya. Jadi dia akan kembali ke sini. Ya, sama saja kan? Dia akan langsung mengarahkan ke websitenya. Jadi seperti itu. Pada saat masuk ke ini sudah tidak ada. Ini tidak ada cari online-nya. Dia cuma ada install web importer, uninstall Microsoft plugin. Jadi dia hanya untuk menginstal dan sebagainya. Jadi di sini di Mendeley versi desktop itu sudah tidak muncul lagi. Oke, kita kembali ke Reference Manager. Nah, di Reference Manager ya kita carinya di sini, search for article online. Jadi dia langsung akan mengarahkan kita ke situsnya Mendeley untuk mencari. Jadi sama yang seperti tadi, motor listrik. Nah, dia langsung akan arahkan ke sini. Nah, saya tambahkan lagi di sini satu. Nah, di sini ada pengembangan sepeda motor listrik sebagai sarana transportasi ramah lingkungan. Nah, saya tambah lagi ke library-nya saya. Dan perlu kalian ketahui juga, teman-teman ketahui bahwa apabila sudah mengupdate versi Mendeley-nya kita, maka di Word-nya kita, nah yang sebelumnya di sini dia ada nih. Nah, ini ada insert station. Ini kita bisa masih pakai misalnya motor listrik. Nah, ini langsung muncul di sini. Ini versi yang sebelumnya ya, yang kita pakai, yang versi 1.19.4 dan seterusnya. Dan sedangkan untuk 1.9.8 dia berada di posisi sini nih. Jadi kita buka ini, kita munculkan di sini, nanti dia akan muncul referensi-referensinya. Dan lagi-lagi ini adalah referensi yang sudah kita simpan di library-nya kita, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Simpan di library-nya kita. Jadi di sini bisa mengatur style citasinya, apa kita mau pakai versi apa atau IEEE, ini bisa. Nah, terus referensinya di sini misalnya motor listrik. Nah, di sini kita lihat motor listrik di sini Aditya, Nuhardi, dan Abu Saka. Oke, kita lihat di sini carinya motor listrik. Nah, di sini kita lihat bahwa di sini itu ada beberapa ya. Ada Sirudin, terus Mulyadi, Adelson, Jada, ada banyak ya. Jadi dia motor listrik nyarinya gini. Nah, di sini dia akan mencarinya secara lebih spesifik lagi. Dia hanya mencari ke motor listrik. Sedangkan di sini dia cari juga yang ada listriknya, dia ambil juga. Nah, kalau yang di sini dia cuma mencari yang motor listrik saja. Nah, jadi dia ini ada pembangkit listrik mikrohidro. Oke. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Sama yang seperti di sini.
Misalnya kita cari motor listrik. Nah, misalnya kita nih mau pakai mesin pengupas bawang sebagai referensinya, kita tambahkan saja, maka di versi Word-nya kita ini akan muncul angka 1. Nah, terus misalnya saya mau pakai yang versi di sini nih untuk jadi referensi. Caranya seperti ini, kita centang saja, terus kita tambahkan satu citasi, dia akan jadi seperti ini. Kenapa di sini masih jadi Aditya? Karena kita belum mengubah sequence style-nya. Kita ubah dulu menjadi IEEE. Update citation style. Nah, dia akan kembali ke versi citasinya. Dan keuntungannya bagi teman-teman juga yang menggunakan versi Mendeley ini biasanya takut apabila misalnya yang di atas nih, di latar belakang, di pendahuluan, di kajian teori, kita sebutkan ada materi atau teori yang kita ambil dari jurnal seseorang, tapi di daftar pusakanya kita tidak tercantum, hasilnya kita tidak munculkan dari mana sumber citasinya. Nah, kelebihan dari Mendeley ini, dia akan secara otomatis akan memunculkan siapa-siapa yang sudah kita pakai nih. Nih muncul nih. Di sini ada 1. Nah, yang Mendeley yang versi tadi yang ini nih, karena juga masih 1, dia pakainya di sini. Nih kita update dokumen ya. Oke. Jadi dia munculnya seperti ini. Ini kalau dia pakai versinya, jadi sudah langsung muncul apapun yang kita tulis di atas. Misalnya referensi 1 saya salah nih, nggak mau pakai yang ini, nah kita hapus. Nah, dia akan secara otomatis juga menghilangkan apa yang jadi referensinya. Jadi ini sangat membantu teman-teman untuk menulis atau membuat jurnal atau artikel. Jadi sangat mudah menggunakannya, baik versi yang ini, versi yang lamanya. Versi yang lama itu pakainya di sini. Nah, ini versi yang baru. Nah, jadi versi yang lama yang ini nih, misalnya kalian tambah file, ini cukup tambah filenya di sini saja. Bisa tambah filenya dia file PDF atau file yang lain sebagainya. Bisa juga langsung tambah folder. Jadi ini lebih mudah ya daripada penggunaan yang ini add reference-nya. Ini referensinya juga bisa seperti ini, bisa file dari komputer, ada tambah manual, ada dari library. Nah, ini library bisa kalian ambil versi baby text, ada EndNote atau versi RIS-nya. Jadi inilah versi Mendeley yang sekarang. Jadi tidak ada perubahan sebenarnya yang signifikan, jadi sebenarnya hanya posisi atau tempatnya yang berubah. Mendeley tetap bisa kalian gunakan sebagai salah satu aplikasi yang menunjang penulisan kalian, mencari referensi-referensi yang mudah ditemukan, sehingga hasil tulisan kita bukanlah sebuah plagiat. Kenapa? Karena memang ada sumber rujukan yang jelas. Nah, itu mungkin yang dari sempat kita sampaikan pada kesempatan kali ini.